Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you for coming to this meeting. Today we have uh, our friend to disseminate. We'll share about Gemini. Okay, I think it's very interesting, and we need to learn all together in this meeting. I hope by the end of this meeting you will get some insight or knowledge about Gemini. Okay, thank you. Now I'd like to give the time for Pak Andi to present what you have learned. Okay, the time is yours, Pak Andi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi First, wabarakatuh. I'd like to say thank you so much for our chairperson, Mrs. Tariana, who has given me the opportunity to be here. Uh, Maybe we can mix our delivery of speaking into bahasa and English, of course. Jadi ini teh salah satu bentuk persyaratan gitu ya. Karena memang mungkin nanti rekan-rekan juga bisa ikut kegiatan Gemini Academy untuk batch berikutnya yang dalam waktu dekat ini akan dibuka. Gitu. Izin untuk share screen ya rekan-rekan dan Bu Ketua. Oke, silahkan. Terlihat ya. Udah ada. Oke, Oke baik. Sebelumnya izin kepada Ibu Ketua dan juga rekan-rekan sekalian di kesempatan malam hari ini Billy Kumawanten gitu ya. Tapi kebetulan memang kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dan apakah infonya belum nyampe mungkin ya ke rekan-rekan semua karena if I'm not mistaken for the teachers from Bandung Regency there are only 5 teachers who join Hmm. this course and as long as the last time I checked I was the only one who has passed the test Hmm. for delivering this kind of dissemination. Jadi mungkin nanti dikonfirmasi oleh Bu Ketua atau rekan-rekan lain ya. Kalau saya sih secara prinsip saya share juga sih ke rekan-rekan saya di satu sekolah gitu. Di SMP 1 Ciwidey ini mengenai kegiatan Gemini Academy kalau dulu itu sebutannya Google Master Trainer, mungkin Hmm. rekan-rekan pernah dengar ya. Itu dilaksanakan rutin dan untuk tahun ini menjadi Gemini Academy gitu ya, yang tahun ini pun bahkan ada beberapa batch ya, yang batch pertama itu tidak melibatkan Dirjen GTK Kemendikdasman, tapi kalau tidak salah saya pernah baca postingan kalau yang batch berikutnya itu bekerja sama dengan Kemendikdasmannya gitu ya. Nah, oke izin rekan-rekan sekaliannya semuanya di kesempatan malam hari ini I would like to share mengenai preparation innovative learning AI based with Gemini. Jadi kalau secara prinsip mungkin rekan-rekan juga ada yang sudah menggunakan ya dan lain sebagainya. Tapi izin untuk menyampaikan, nah rekan-rekan sebenarnya dari kegiatan ataupun juga aplikasi Gemini yang rekan-rekan punya itu ya ada 2 versi yang gratis maupun yang berbayar. Nah untuk kita nih sebagai pendidik yang memiliki akun Belajar ID, this has been granted with the full version of Gemini. Jadi kita bisa menggunakan versi full-nya, versi Pro bagi kita para pendidik yang memiliki akun domain Belajar ID. Baik itu untuk Gemini for Education, Notebook LM maupun juga di workspace-nya ya dalam penerapan Google Sheet, Google Doc maupun juga Google Slide, Gmail dan lain sebagainya. Kalau secara penerapannya maksudnya kalau yang berbayar tuh kalau kita bayar sendiri ya you can check directly ada sekitar 40.000 per bulan
tapi ya lumayan lah ya kita dapat versi gratis. Tapi memang ini langsung di bawah Kemendikbudristek dengan akun belajar ID-nya. Gitu ya. Jadi di kesempatan malam hari ini mungkin kita mah akan sifatnya lebih sharing aja karena kalau bentuknya diseminasi yang benar-benar pelatihan itu totalnya 32 jam, tapi jangan khawatir rekan-rekan, tetap nanti akan diberikan e-sertifikat yang JP-nya diakui 32 jam langsung dari Google Gemini dan juga Revo gitu ya di angkatan yang saat ini gitu. Kita akan membahas mengenai building literacy about artificial intelligence dan juga using prompting yang benar gitu ya dan peluang dan tantangan yang kita hadapi dan transforming learning using the Gemini. Oke, jadi di kegiatannya ini kita bahas singkat mengenai AI, cara yang aman, praktek prompting maksudnya dan juga lebih ke 7 sih ini salah itu ya, 7 cara transformasi pembelajaran. Oke, Bapak Ibu izin sebelumnya sudah menggunakan AI di pembelajaran, kalau di hari-hari sih mungkin saya yakin sudah di pembelajaran sudah menggunakan, boleh pakai tanda emot juga boleh. Belum. Oh belum ya, oke baik. Belum terlalu. Belum. Oke, karena saya yakin Saya pernah. pernah. Saya yakin juga kadang kita gurung gusuh ada rapat, ada meeting, belum sempat nyiapkan materi ajar, benar nggak sih? Yeah. That sometimes it happen to us, it happens to all of us, I believe. Jadi justru keberadaan AI ini atau kecerdasan artifisial ini sangat membantu dengan teknik prompting yang benar, bahkan kita bisa menerapkan penggunaan game langsung gitu ya, menggunakan HP kita, disesuaikan dengan materi ajar kita tanpa kita harus menyiapkan dulu semalam sebelumnya gitu ya. Oke, karena itu adanya dari kecerdasan artifisial tersebut. Oke, nah untuk AI ini, nah itu sebagaimana yang tadi disampaikan itu secara prinsip udah kita gunakan sih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Apalagi pas pandemi itu yang terasa sangat masif ya, using digitalized information ataupun juga digital tools ya, mulai dari zaman pandemik itu makin masif dan itu juga terkait penggunaan AI-nya juga gitu ya. Jadi AI ini dulu mah ada, tapi penyebutan-penyebutan yang sekarang kita gunakan yang rekan-rekan tahu kira-kira AI yang sekarang tahu apa aja boleh diinfokan. Yang GPT, terus Gemini, terus apa lagi ya? Chat GPT, terus ada Cici. Sekarang ada Cici. Betul. Nah itu ya. Nah untuk sekarang memang sudah ada brandingnya. ChatGPT, Gemini dan Meta AI juga ada gitu kan ya. Nah kalau sebelumnya sebetulnya sudah ada sifatnya, sudah ada AI, walaupun brandingnya belum tersampaikan gitu ya. Nah jadi dari AI yang kita gunakan tadi disebutkan itu betul ada beberapa 3 bahasan pemrograman. Yang pertama itu machine learning atau mesin pembelajaran. Nah, sebetulnya ini juga sudah diterapkan ke sehari-hari, tapi diterapkan dalam berupa aplikasi. Contohnya, rekan-rekan mungkin menggunakan short YouTube ataupun juga Reels IG ataupun juga TikTok gitu kan ya. Nah, itu kan kadang kalau kita lihat FYP-nya itu berdasarkan synchronized based on our interests gitu kan ya. Nah itu tuh memang sudah menggunakan bahasa pemrograman dari AI machine learning. Jadi recommended recommendednya itu berdasarkan atau FYP lah kalau bahasa keren sekarang itu berdasarkan dari machine learningnya itu tersebut. Jadi salah satu jenis AI yaitu machine learning. Jadi mesin itu terus mempelajari aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan ataupun juga rutinitas kita sehingga yang masuk di beranda kita yang sesuai interest kita yang sering. Kalau semakin lama kita fokus di satu layar itu di video itu bisa jadi temanya yang masuk seperti itu.
Nah, kurang lebih machine learning seperti itu ya. Ataupun juga when you are using Shopee, aplikasi belanja nih yang paling digemari oleh ibu-ibu. Bapak-bapak mah biasanya Tokped, kalau saya sih Tokopedia, tapi kan maksudnya kalau ibu-ibu Shopee juga boleh. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan juga pasti recommended products itu berdasarkan our own interest ya, berdasarkan Hmm. keberminatan kita. Nah, itu juga sama menggunakan bahasa jenis AI yaitu machine learning gitu ya. Nah, yang berikutnya large language models itu memang digunakan untuk memprediksi penggunaan bahasa kita. Sebelum ada istilah Gemini, belum ada istilah ChatGPT, sudah ada juga asisten pribadi di gawai itu. Pernah dengar kayak Google Voice ya, Google Assistant, ataupun juga menggunakan berbasis iOS itu Siri gitu kan ya. Nah, Mhm. itu semuanya termasuk turunan dari AI, dari large language models gitu ya. Jadi memang digunakan untuk memahami, memprediksi, dan menghasilkan bahasa manusia sehari-hari gitu ya. Jadi Oh untuk maaf, seperti Alexa ya kalau di luar tuh ya? oh iya Alexa juga iya. Nah itu salah satu. Itu termasuk jenis AI yang model Hmm. large language models gitu ya. Dan yang termasuk di Gemini, di ChatGPT juga sudah ada model bahasa ini karena nanti ada beberapa fitur yang we can directly practice using yang mana menggunakan large language modelsnya itu gitu ya. Selanjutnya yang berikutnya adalah generative AI atau yang sering kita gunakan untuk membuat konten baik itu video, teks, gambar, musik ataupun bahkan coding gitu kan ya itu bisa langsung menggunakan yang sifatnya generative AI ataupun interaktif quiz juga bisa. Nah untuk yang seperti ini kadang bahkan sudah kita terapkan juga menggunakan Canva AI gitu kan ya. Nah itu menggunakan jenis AI-nya itu generative AI berdasarkan apa dari prompting yang kita buat. Nah, itu ada kurang lebih 3 jenis AI ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ada yang memahami kebiasaan kita, ada yang memahami merespon kita, dan ada yang memahami berkaitan dengan apa yang ingin dibuatnya, berkaitan video dan multimedia lainnya. Nah, ini is not me who's talking, but I was also delivered by the Gemini-nya juga gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang disuguhkannya itu jangan terlalu dipercaya betul karena sekali lagi they are just tools ya mereka yang produk-produk kecerdasan artifisial ini sebetulnya hanya alat gitu ya dan alat pemrosesan namanya juga alat yang buatnya kan manusia. Jadi jangan percaya 100%. Bisa jadi ada yang namanya bias gitu ya. Jadi bias itu ibaratnya tuh kesalahan yang terjadi entah itu technical term-nya ataupun juga memang konten error galat gitu ya. Jadi kadang dalam satu waktu prompt-nya sama tapi waktunya berbeda itu bisa hasilnya beda begitu ya kalau rekan-rekan nyimak gitu kan ya. Oke. Tapi by the way Bapak Ibu rekan-rekan sudah install aplikasi Gemini-nya? Enggak kan itu dari Google ya, langsung yang dari titik drive itu ada Gemini itu. Kalau dari HP bukan? Bawaan ada sih, ada Kayaknya yang bawaannya di HP. di HP otomatis ada ya. Aku kira langsung Iya, otomatis Nah, ada, Pak. install sih kalau Gemini yang versi itunya. Diinstal langsung dari Maaf, Play maaf Store. Pak Andi, itu Bapak ini kan PPT enggak? Kalau saya tuh antara Pak Andi itu yang di laptop sama di HP tuh beda wajahnya. Tapi PPT-nya muncul. Hitam aja kalau di HP. Kalau Oh, kalau kalau yang di kalau di rekan-rekan laptop mah gambar itu aja, gambar peserta dari tadi teh si Bapak teh ngomong apa gitu ya. sepertinya itu Pak, apa sih tabnya yang di Google-nya nggak diklik ya, jadi yang munculnya yang Meet-nya maksudnya slide-nya nggak muncul atau gimana? Nggak ada. Jadi yang Iya, si hitam tabnya nggak diaktifin, nggak hitam diklik. aja. Coba di screenshot itu yang lain Ya, yang di HP ya. oke, Nah, yaudah. Kayaknya enggak, Pak, nggak muncul. oh,
nggak Oh, muncul. Filenya kayaknya keberatan, ya udah saya ganti, Bapak share-nya bukan tab-nya tapi seluruh screen-nya gitu. iya, Dicoba gila, lagi Pak, dicoba lagi aja. coba lagi ya, maaf maaf. Ya. Gila gila. Terus Eee, ini yang di HP saya Bapak itu pakai Kope ya, di sini beda ya, yang di laptop agak oh, berubah ya. kamu profil ya, Bu? Oh, profil ada duanya, kirain teh ini itu tuh yang ngomong ke siapa gitu. Oke. Ini WA tuh ya, pakai PDF ya, biar nggak terlalu berat ya. Ya. Nah, nah, itu mah boleh. ada, sekarang ada. Kelihatan ya? Ya. Tadi Iya. oke, nanti filenya juga akan dibagikan kok. Termasuk nanti di akhir sih rekan-rekan akan mendapat sertifikat resmi langsung dari Google, Google Certified Educator berlaku 5 tahun dan juga nanti ada sertifikat pelatihannya gitu ya, langsung dari Google-nya. Oh, Izin langsung melanjutkan ya Bapak Ibu. Oh, silahkan, Oke. silahkan. Oke, jadi tadi yang telah disampaikan ada 3 jenis machine learning, large language models, dan generative AI yang kita gunakan tanpa sadar istilahnya teh geningan ini yang hari-hari kita tahu penerapannya di hari-hari sudah kita temukan sebetulnya. Cuman theoretical explanation we've just heard probably. Kisah I did juga karena saya juga baru dengar saat ikut pelatihan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah yang tadi saya bilang, informasi yang disampaikan dari apa, AI itu jangan langsung dipercaya 100% Bapak Ibu. This cannot be used as a main source, jangan sebagai sumber utama. Ini kalau konteksnya untuk yang sifatnya mendalam ya, entah itu research, penelitian, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk materi ajar di mana kontennya memang kita sudah paham, itu sah-sah saja diperbolehkan. Tapi kalau yang sifatnya yang untuk deep research atau yang ilmiah gitu kan ya, itu jangan percaya 100%. Karena Google-nya sendiri pun mengakui gitu ya bahwasanya dapat menyebabkan bias gitu ya ataupun juga ketidaksesuaian gitu ya. Jadi memang peran kita nih diharapkan agar memang dalam penggunaannya itu sesuai dengan ini. Nah, jadi agar tidak terjadi bias, kita harus pastikan AI itu dicek berkala gitu ya. Kadang prompting juga pengaruh ataupun juga keberadaan dari server dari Gemini-nya juga pengaruh gitu kan ya. Jadi nanti informasinya saling check and balances, saling cek gitu ya dari informasinya. Dan pastikan juga nanti baik itu langsung atau tidak langsung itu seolah iya gitu, padahal bisa jadi itu salah sumbernya. Jadi kalau untuk konteks akademik tidak disarankan ini sebagai main source ya. Ini hanya sebagai additionalnya saja gitu ya. Tergantung dari peruntukan nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi kita harus memang secara kritis nih ya memahami dari penerapan the use it, evaluate critically concerning about the artificial intelligence dari level of accuracy, alignment, appropriateness-nya juga gitu ya. Jadi apakah whether this information is accurate or not, whether it is aligned or not, or whether it is appropriate or not gitu ya. Jadi nanti kita memang harus terus cek terus prompting kita dan result dari hasil prompting kita apakah akurat informasinya ketika kita compare dengan real source-nya ya, baik itu yang sifatnya academic purpose dan lain sebagainya. Apakah itu sesuai yang konteks kekinian ataupun juga apakah itu layak? Nah, itu yang memang kita harus lebih kritis terhadap hasil dari prompting yang kita ketik di Gemini kalau dalam hal ini untuk artificial intelligence-nya gitu ya. Nah, informasinya itu kalau Bapak Ibu perhatikan kan kalau yang pakai menggunakan Gmail di Gemini-nya itu ada historinya bisa kita hapus tuh kalau di Gmail mah. Tapi kalau di akun belajar ID kita, this cannot erase by ourselves. Kita nggak bisa hapus hasil bilah bukan pencarian, hasil bilah prompting kita itu nggak bisa dihapus kalau rekan-rekan coba ya menggunakan aplikasi
Gemini, baik versi handphone maupun juga gawai laptop berbasis Windows, itu nggak bisa dihapus, gitu ya. Karena memang untuk yang belajar ID itu satu organisasi di bawah Kemendikbudrismen. Tapi pasti privasi data kita mah aman sih, apapun bisa jadi dimainin sama anak gitu kan ya. Kadang sok ngajak ngobrol, it happened to me when my students ask random things to my account using Gemini, mungkin seperti itu. Tapi secara prinsip sih aman gitu ya. Cuman nggak bisa dihapus, jadinya pabalatak we hasil prompting, bisa jadi yang nggak jelas juga gitu ya. Oke, selanjutnya informasinya itu yang kami sampaikan gitu ya. Selanjutnya nih we are going to know about Gemini and prompting by prompting. Nah, kalau sebetulnya kadang memang yang paling membuat kita melakukan kesalahan adalah dari pemberian perintahnya itu, gitu ya. Perintah yang diberikan atau hasil dari ketikan yang kita berikan kepada si AI tersebut gitu ya. Ini mempengaruhi dari hasilnya gitu ya, dari berdasarkan prompting-nya tersebut. Ya, jadi untuk konteks prompting di Gemini for Education ada teknik atau ya ada tekniknya gitu ya untuk menerapkannya itu ya. Jadi agar memudahkan kita dalam penggunaan prompting sehingga menghindari bias maupun halusinasi tadi tersebut. Oke, by the way Bapak Ibu udah install kan ya, nanti biar bisa dicoba nih nanti menggunakan promptingnya. Sudah diinstal di HP atau di laptop? Laptop mah nggak usah, tinggal akses aja menggunakan browsernya atau perambannya. Kalau di HP sudah diinstal Bapak Ibu, Ibu-ibu? Sudah. Boleh, kalau saran tadi mungkin biar nanti sambil praktek. Tapi karena kita mah sifatnya sekarang diseminasi, nanti juga praktek juga boleh gitu ya. Oke, ini ya bisa diakses gratis, apalagi kita menggunakan versi Pro. Nah, ini kita mempelajari tentang prompt. Prompt itu bahasa itunya adalah instruksi atau boleh juga pertanyaan yang kita tulis ketika kita berinteraksi ya dengan AI yang kita gunakan. Tapi kalau yang sekarang mah memang masih banyak trennya itu yang menggunakan ChatGPT ya Bapak Ibu. Masih sebagai penguasa gitu, penguasa pasarnya. Tapi Gemini juga memang sekarang sudah ada gebrakan, terbukti bahkan ke dunia pendidikan fokus untuk Gemini for Education-nya juga gitu ya. Tapi untuk prompt-nya kurang lebih untuk di pendidikan gitu ya. Nanti kita akan diskusikan. Oke, jadi perintah yang kita tulis berperan penting gitu ya, ngebentuk respon yang disampaikan atau diberikan oleh si Gemini tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuat prompt ada namanya parts, istilah parts. Nah, kadang kalau Bapak Ibu membuat prompt di ChatGPT ataupun di Gemini, kita hanya fokus di aim-nya saja ya, atau tujuannya aja. Buatkan daftar 10, buatkan materi, seperti itu ya. Tapi kadang itu bisa menimbulkan bias ataupun juga halusinasi karena si AI ini kan tidak tahu konteksnya untuk siapa, kemana gitu ya. Sebab itu kita pahami kerangka yang pertama adalah parts nih. Jadi harus dijelaskan persona kita. Siapa sih yang minta teh? Saya seorang ibu guru bahasa Inggris di SMP 1 Cangkuang misalnya gitu. Itu semakin diperjelas semakin bagus. Jadi disampaikan persona kita dulu. Selanjutnya misalnya baru disampaikan aim-nya. Tolong buat nggak usah pakai tolong lah, nggak usah. We should do polite ke AI ya, ke mesin. Misalnya buatkan materi ajar mengenai text recount dengan pendekatan pembelajaran mendalam, gitu ya. Nah nanti itu contohnya misalnya. Terus nanti ke resipiennya atau si penerimanya. Materi ajar ini akan disampaikan bagi kelas 8 apa di mana kayak gitu ya. Nah nanti juga disampaikan temanya apa.
digunakan gaya bahasa yang menarik, sehingga siswa tertarik dengan materi yang disampaikan. Dan nanti juga bahas ke strukturnya. Strukturnya apakah ada struktur paragrafnya panjang kah, atau ingin dirinci kah, atau ingin pakai poin-poin kah, gitu kan ya. Nah, itu kita terapkan teknik parts ini ya. Oke, apa Bapak Ibu tadi tekniknya yang kita gunakan? Parts ya. Ada persona, aim, recipients, theme, dan structure. Ini pastikan kita terapkan kalau konteksnya untuk penerapan prompting di dunia pendidikan atau untuk materi ajar kita gitu ya, agar semakin mendalam informasi yang kita butuhkan dan sesuai gitu ya informasinya gitu ya. Ini contoh nih, ini nih contoh nih yang sudah diterapkan juga misalnya gini. Misalnya seorang pembelajaran menengah fokus pendidikan lanjutan, ini contoh ya, atau juga pembelajaran bahasa Inggris. Kayak bahasa Inggris sih yang ini materinya. Jadi seperti satu paragraf atau apa ya, jadi banyak bisa. Nggak harus banyak-banyak sih, tapi yang penting konsep parts-nya ini terpenuhi gitu. Jadi agar bisa mudah dipahami gitu oleh si AI-nya, karena mereka juga terus belajar dari bahasa-bahasa yang kita masukkan perintah-perintahnya ya. Ini contoh nih. Saya kelihatan nggak? Pak Andi, maaf izin, boleh sambil dipraktekkan tidak ketika nanti mau buka Gemini-nya? Boleh sih, cuman takutnya maksudnya memang ini kan yang sebagaimana saya bilang, ini tuh memang harusnya sifatnya memang bukan hanya diseminasi, tapi karena waktunya terbatas, sambil sambil jalan aja dan nanti kita bisa kalau mau mah bisa 1 jam 2 jam juga bisa. Oh harus 5 jam gitu. Enggak harus sih, lebih cepat lebih baik karena maksudnya memang butuhnya untuk dokumentasi diseminasinya. Tapi kalau pembelajaran mah bagusnya sih sambil jalan karena kadang level of ability tiap kita kan beda ya kadang ya. Bagusnya mah memang sudah customize berdasarkan kitanya gitu kan. Nggak apa-apa sih, harusnya memang sambil praktek gitu ya. Ya ini aja lah sedikit gitu ya, praktekkan aja sedikit. Cuma keterbatasannya karena pakai Gmail saya nggak bisa mantau nih karena saya fokus di layar sendiri gitu. Kalau pakai Google Meet itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Izin lanjut lagi ya. Jadi di contoh parts ini ya, prompting yang untuk pembelajaran. Saya seorang bapak guru bahasa Inggris untuk siswa sekolah menengah pertama dan fokus pada pembelajaran mendalam. Buat aktivitas kelas yang menarik untuk pembelajaran tentang text recount, pengalaman menarik dari seseorang beserta lembar kerja dan lembar evaluasi guru. Kegiatan ini diperuntukkan bagi kelas 8 di sekolah menengah pertama di Kabupaten Bandung. Para siswa diharapkan termotivasi dan bersemangat tentang pembelajaran. Digunakan nada santai dan menarik. Nah, format dalam struktur yang jelas tergunakan juga subjudul dan lain sebagainya. Oke, sebetulnya ini bisa sih kita langsung terapkan di chat di sini ya. Tampilannya seperti ini kan ya, hanya kita ketik aja gitu ya. Tapi nanti kita akan diskusi juga sih terkait fitur-fitur yang ada di sini berdasar pertanyaan bisa jadi ada yang sudah paham dan lain sebagainya karena keterbatasan waktu. Kita lanjut lagi ya. Ini kurang lebih teknik prompt-nya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Menggunakan persona, aim, recipients, theme, and structure. Secara prinsip sih seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita menuju pembahasan bukan 10 sih sebetulnya 7 cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini gitu ya. Oke, yang satu nih Bapak Ibu sekalian nih, sebetulnya ini memudahkan banget nih, apalagi ada materi mengenai pembelajaran mendalam yang berapa puluh lembar ya Bu Tariana ya, 80 lembar kalau nggak salah tuh. Nah sebenarnya kita bisa langsung unggah
file tersebut ke Gemini agar bisa disimpulkan gitu ya. This can be concluded, so we can get a conclusion based on the file that we have just uploaded into Gemini-nya. Jadi itu sangat memudahkan kita gitu ya, meringkas bacaan, materi ajar, ataupun juga sekarang mah bahkan materi ajarnya pun sudah ada yang menggunakan PDF, jadi enak. Ataupun juga ingin mempelajari lebih lanjut pembelajaran mendalam juga tinggal diringkas juga enak. Caranya nanti juga bisa kita praktek ya. Menggunakan file atau jadi ada audio overview-nya juga atau ringkasan audionya juga bisa gitu ya. Itu yang pertama, rekan-rekan itu bisa meringkas bacaan dari file PDF ya. Biasanya ekstensinya PDF sih yang supportnya itu. Itu yang pertama ya. Selanjutnya ini caranya sih sebetulnya kita bisa langsung praktek. Cuman saya agak kagok mantaunya memastikan rekan-rekan sudah membuka apa dengan yang sama itu nggak apa-apa sambil jalan. Jadi nanti bisa unggah dari laptop ataupun HP ataupun komputer lainnya gitu ya, itu kita bisa gunakan. Sebenarnya karena gampang fiturnya ada di sini, kita bisa ada tambah ini, add file, upload file gitu kan ya. Langsung misalnya kita mau contohnya pembelajaran mendalam ya. Ini misalnya pembelajaran mendalam. Tapi dia agak lumayan juga sambil nunggu. Kita langsung menuju ke tahap M-nya kalau untuk kayak gini ya. Misalnya gini ya, ini kan otomatis nanti kita lihat hasil dari promptingnya itu terkait model ini ya. Sudah ada intinya, sudah ada informasinya dalam beberapa detik gitu ya. Nanti sudah ada munculnya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Yang sama juga yang audio juga bisa kita unggah menjadi audio gitu ya. Nanti file ini pun akan saya bagi biar prakteknya lebih bisa customize based on your own needs gitu ya. Selanjutnya untuk perubahan yang kedua adalah mengenai perencanaan kurikulum. Nih yang untuk kurikulum, mencari ide struktur pelajaran, tujuan pembelajaran, saling penilaian, itu bisa kita gunakan juga gitu ya. Caranya sebetulnya di sini kan kita ada opsi-opsi juga nih. Ini kita taruh misalnya new chat ya. Kalau ini kan bisa milih ya antara flash maupun yang pro. Kalau yang pro bisa kita lihat nih email, dan sebagainya. Tapi ada juga yang fast. Kita pilihnya yang untuk mendapatkan kawan brainstorming kita menggunakan guided learning ini. Jadi nggak langsung ngasih jawaban kalau pakai guided learning ini. Jadi karena sifatnya untuk brainstorming gitu, informasi apapun itu misalnya jadi hanya ngasih jalan. Termasuk juga rekan-rekan untuk penyiapan untuk kurikulum ini ya. Jadi berupa ide untuk membuka jalan gitu ya. Jadi kita akan diskusi lanjut lagi sekiranya berkaitan pertanyaan tersebut. Oke, ini yang poin kedua adalah perencanaan kurikulum dan caranya nanti bisa dilihat. Yang ketiga nih coding. Kalau coding ini bisa kita lakukan, ada namanya fiturnya Canvas Bapak Ibu. Jadi di Canvas ini bahkan kita bisa membuat bahasa pemrograman sederhana, tapi karena kita mah guru bahasa Inggris ya, tapi kebetulan saya informatika juga tambahannya, jadi kadang menggunakan Canvas. Dan fitur Canvas ini juga enak buat kita buat menggunakan game interaktif. Jadi ada kadang kita nggak sempat nyiapin materi aja, tapi pengen menarik dan interaktif di kelas langsung pakai prompting berkaitan materi ajar yang sudah kita sampaikan.
nanti main gamenya langsung di tab kita kah, kalau menggunakan tablet atau mau di HP kita langsung nanti disorot ke InFocus, itu juga bisa gitu ya. Nanti bisa sambil jalan praktek. Ini ada menggunakan nah ini contoh kuis gitu ya. Konten apa gitu ya, latihan kuis gitu ya, yang bisa kita terapkan menggunakan fitur Canvas ini. Pastikan di Flash ya. Nanti kita bisa pilih, kalau di HP juga bisa sih ya Bapak Ibu ya, bisa dicek ya. Ada antara Flash maupun Pro-nya. Tools-nya ini juga nanti ada beberapa nih. Kita akan diskusikan sekiranya ada yang ditanyakan. Ini membuat kuis ya, yang informasinya yang tadi yang poin keempat untuk mentransformasi pembelajaran. Selanjutnya, nah ini menggunakan fitur Deep Research nih. Jadi memang ini apalagi yang mau lanjut doktor atau magister gitu ya, Deep Research juga bisa, tapi sekali lagi ini bukan main source ya, tapi untuk bisa mencari, menelaah sumber-sumber yang terpercaya bisa gitu ya. Jadi dengan itu mensintesis temuan, jadi laporan beberapa halaman yang sifatnya komprehensif yang bisa kita lakukan. Deep Research juga sama, salah satunya ini pilihannya ya ada Guided Learning, Deep Research, Create Image, ataupun juga ada yang Canvas-nya gitu ya. Ini fitur-fitur yang penggunaan emphasis-nya itu beda-beda gitu ya. Ini untuk partner brainstorming, yang Deep Research ini mencari informasi komprehensif, yang ini membuat gambar, ataupun juga multimedia ya, tapi gambar. Dan ini Canvas ini untuk bahasa pemrograman HTML ataupun juga kuis interaktif itu menggunakan Canvas ini gitu ya. Di browser atau Pramban mah. Jadi ketika kita masuk ke sini si promptingnya itu sudah kita buat, misalnya prompt di awal, karena kita kan buat ya, nanti akan membuat sendiri misalnya ya mengenai apa. Nah, setelah ada dibuat, contohnya saya ini buat nih home meal plan untuk makan kalori defisit misalnya gitu ya. Nah nanti itu kan disampaikan prompt di awal. Terus satu waktu saya hanya belanja ini misalnya pisang, tahu, tempe, dan ikan asin. Nah nanti si itu kita nggak harus pakai menerapkan parts lagi, udah paham karena kita memang udah membookmark atau menggunakan fitur Gems ini. Jadi itu sangat membantu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pembelajaran boleh dibuatkan untuk satu pekan atau satu semester atau satu tahun menggunakan fitur Gems ini. Jadi sangat membantunya adalah yaitu tadi kita nggak usah pakai prompting sebanyak yang tadi Bu Talina bilang. Aduh agak ribet ya, panjang-panjang ya. Kalau udah prompting di awalnya kita buatkan, ya tinggal kita ngobrol. Saya cuman bawa ini nih, nah, atau saya cuman punya ikan asin nih. Nanti kan dibuat meal plan-nya apa sama ini. Tanpa harus kita buat prompting yang panjang lagi. Gitu ya, fitur dari membuat custom AI menggunakan fitur Gems yang ada di Gemini-nya. Ini game pelajaran juga bisa dan sebagainya. Ini nanti boleh sambil jalan aja ya. Nah, ini juga ada di Google Workspace, entah itu di Drive, Document Sheet, Slides, Form, Meet, dan Gmail. Tapi kalau yang saya cek untuk yang berbasis belajar IDC, sepertinya fiturnya belum support ya, kecuali memang yang khusus Gemini-nya gitu ya. Oke, jadi nah berikutnya nih, ada juga namanya fiturnya Notebook LM. Nah, Notebook LM ini bisa kita install dari gawai, dari HP maupun juga tab ataupun juga iOS juga. Kayaknya belum kalau iOS mah. Itu Notebook LM gitu ya. Ataupun juga langsung lewat Pramban notebooklm.google.com. Nah, ini buatnya tuh untuk apa? Jadi di sini tuh untuk melatih itu ya. Jadi mencari pertanyaan, informasi, jaga data dan lain sebagainya itu bisa di sini ya. Dengan Discover Tool, jadi bisa cari Discover Tool, juga bisa cari sumber-sumber informasi berkaitan penelitian kita ataupun lain sebagainya, itu bisa kita pelajari lebih detail aja di Notebook LM-nya.
diulik, memang harus diulik gitu ya. Jika bisa meringkas audio overview yang bisa lewat Notebook LM atau langsung lewat Gemini-nya langsung. Oke. Buat peta konsep gitu ya, buat peta pikiran, mind mapping juga bisa, untuk study guide juga itu nanti bisa gitu ya. Buku catatan juga kita bisa gitu ya, untuk Notebook LM-nya ini. Itu aja sih Bapak Ibu. Ini sebagai informasi ya Bapak Ibu. Jadi after this sebetulnya Bapak Ibu bisa langsung mengikuti kegiatan ujian sertifikasi, itu gratis. Yang modelnya kayak gini nih. Nah seperti ini Bapak Ibu. Google Gemini Certified Educator gitu ya. Jadi kita bisa akses langsung menuju ujiannya gitu ya. Bapak Ibu pengen dapat sertifikat gininya, lumayan kan ya, untuk naik pangkat bisa gitu ya, untuk informasi. Nah nanti Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat ini nanti akan masuk ke aplikasi ini nih, Educator certifications.google/nya ini ya. Jadi informasinya dari sini untuk Bapak Ibu ujiannya. Tapi gini, ini mah menurut hemat saya ya Bapak Ibu, karena kan sifatnya kita mah kalau andragogik lah, pembelajaran dewasa, saat kita butuh kita pasti akan mencari. Tapi kalau saat ini mah kan karena kita memang butuh dulu, misalnya kita juga malah bisa gunakan AI lagi gitu. Kan ada soal yang kalau sertifikasinya itu Bapak Ibu menjawab soal ada sekitar 37 soal that should be answered. Nah, daripada kita jangar-jangar ya, sebetulnya pertanyaannya itu berkaitan dengan apa yang ada di PPT ini gitu. Jadi to check your comprehension upon what that has been explained, jadi apa yang sudah dijelaskan. Tapi untuk memudahkannya gitu ya, kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit sih ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga boleh menggunakan Gemini deh ya. Jadi langsung ketika jawab soal, tapi saran saya sih bagusnya menggunakan laptop mengerjakan soal ujiannya ini gitu ya. Karena nanti skornya itu minimal 80 agar bisa dapat sertifikat yang seperti ini, Google Gemini Certified Educator-nya. Karena yang ditanyakan sifatnya kan kognitif, tapi tentu kalau berkaitan skill mah kita sambil jalan, jika kan pasti praktek terus ya. Nah itu tentu itunya. Nah nanti akan melaporkan hasil ujiannya ke Google Gemini Academy dengan masukkan ID trainer ini, nanti akan mendapatkan sertifikat 32 JP gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu dari saya, sengaja maksudnya biar kita sifatnya interaktif aja, takutnya bosan. I mean like I'm talking a lot. That's all. Thank you so much. I give it back to Mrs. Tariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Pak Andi for your explanation, deep explanation. Maybe there are some question or let's say discussion. I open the discussion, question and answer maybe, or some more information. Okay, raise your hand first. Oke, ada yang mau tanya-tanya, silahkan raise your hand. Itu Pak Andi, saya mau tanyanya gini, kadang di AI itu ya, misalnya kita ngambil gambar, nah ternyata di sana itu license ya. Kan jadi takutnya saya apa namanya ini orang gitu. Jadi contohlah itu misalnya kita cek untuk sumber-sumber gitu ya, penelitian yang sudah ini. Nah, takutnya itu kan masuknya ke jiplak gitu ya, plagiat. Nah, itu gimana caranya supaya menghindari dari yang plagiasi? Terus saya cek ya, kalau misalnya di tugas mahasiswa itu mah bahasa AI. Jadi kita juga bisa ngecek, oh ini mah bukan bahasa dia gitu. Jadi kayak plak aja dari itu. Nah, itu gimana caranya supaya gimana ya, nggak terlalu nggak terlalu kelihatan dari AI gitu maksudnya. Terus untuk mencegah plagiasi seperti itu kan itu langsung kopas gitu biasanya. Ya oke.
Oke, baik. Bercabang pertanyaannya. Baik. Bu Tariana. Ini ada 2 ya. Yang satu itu untuk memastikan, tidak plek-ketiplek itu dari bahasa AI gitu kan ya. Kalau memang sih sekali lagi ini kan, namanya juga mesin, alat atau tools ya. Saran saya agar tidak dibacanya plagiarism ya, although it sounds cliche, ya kita paraphrase dengan bahasa kita sendiri, entah itu rubah aktif ke pasif dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada sedikit effort ya yang kita gunakan, tapi tidak menjadi kopas, karena kan sudut pandang bisa jadi beda walaupun informasinya sama, tapi sudut pandang yang beda, baik itu saya makan kue dimakan saya kan jadinya beda tuh. Walaupun konteksnya sama gitu ya. Mungkin menurut hemat saya pribadi bisa jadi sih salah, tapi mungkin gitu, Bu Ketua. Jadi kita buat paraphrase agar tidak plek-ketiplek dari hasil pencarian dari promptingnya tersebut. Kalau untuk yang cek plagiarisme ya kita menggunakan plagiarisme checker sih banyak ya. Tapi kalau di konteks di sini mah karena nggak ada beda-beda aplikasi ya, plagiarisme checkernya itu ada sendiri sih, biasanya juga ada yang gratis, ada juga yang berbayar gitu ya. Tapi sejauh yang saya pelajari sih belum, apa yang di deep search itu bisa juga kita terapkan. Siapa tahu untuk plagiarism checker itu mungkin bisa. Makasih Bu Tariana informasi dan ilmunya juga tentu pasti buat kami. Thank you. Nah, mungkin any others ada yang mau tanya atau nah, Bu Aas, silakan Bu Aas. Terima kasih atas waktunya. Saya lagi buka Google Gemini ya, ini teh yang di akun belajar ya. Betul. Tapi Belajar fiturnya ya, tapi ini teh fiturnya cuman ada Canvas, Guide Learning, Deep Research, Create Image sama Canvas. Tapi yang tadi disebutan sama Bapak itu kayak Gem itu nggak muncul gitu. Apa itu harus pakai yang Pro-nya atau gimana? Kalau untuk tampilan Pro sama Flash kan bisa dari bilah prompting itu ya, ada kan bisa pilih Pro dan Flash-nya. Tapi kalau untuk Gems-nya itu di 3 titik itu Bu, pojok kiri ya atas. Ada 3 strip, 3 titik, 3 strip. Kita ada menunya itu Explore Gems, di situ ada sih. Saya HP-nya dua-duanya lagi dicas di kamar. Tapi kurang lebih sih tampilannya sih kayak gitu. Tadi saya ada sih Bu di. Ada ya, ada tadi ini ada. Ada ya. Nah itu. Ya, jadi itu memudahkan kita mending buat promptingnya di situ kalau untuk hari-hari kita gunakan mah gitu ya. Pembelajaran. Jadi nggak usah tak payah lagi pakai teknik parts tadi, agak jelimet. Kalau untuk sekali-kali doang mah, tapi kalau untuk banyak mah mending menggunakan fitur Gems itu bagus. Oh iya. Saya juga sih secara aktif pakai Gemini ya. Enak sih, maksudnya jadi kayak ngobrol aja kalau nggak cocok. Oh ininya benerin dong, kayaknya kurang cocok deh gitu. Jadi kayak ngobrol aja gitu. Iya. Lagi kalau fokus di bagian guided learning-nya itu, fitur guided learning itu nggak ngasih jawaban, pasti nggak ngasih jawaban. Kadang kalau kita cari pengen yang cepat, langsung ke ChatGPT. kadang. Saya pernah pakai ChatGPT, tapi hasilnya agak kurang gitu. Menurut saya Gemini lebih detail. Menurut saya mungkin itu kan perbedaan selera ya. Betul. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak Andi dalam pembelajaran, proses pembelajaran ya. Kan kalau saya pribadi itu, untuk saya pribadi, apalagi kalau di sekolah saya kan tidak boleh bawa HP gitu ya. Jadi ini kalau aplikasinya gimana itu dalam pembelajaran? Tadi Bapak berarti pakai yang langsung game itu berarti dibawa ke ruang TIK gitu? Atau anak-anak bawa HP gitu? Enggak, lebih ke saya sendiri, ibaratnya menggunakan HP saya sendiri, dicolok InFocus. Jadi di share gitu ya?
Iya, enggak, anak maju tampil satu-satu mengerjakan soal ke depan, ke depan HP, tapi kan tampil di papan tuh informasinya. Oh, pakai pakai Heeh, smart jadi screen. tetap bisa pakai infocus. Jadi tetap di screen, ya maksudnya dilihat ke yang lain juga hasil jawabannya. Tapi itu berdasar prompting langsung saya ketik saat itu juga sebelum masuk kelas gitu. Hmm, Jadi biar tidak jangar mikirkan materi aja. Baik, makasih. Oke, Bu Aas. Oke, Bu berarti Asti. lagi Bu Aas. Yang lain Satu kemana? lagi. Yang lain udah pada tidur? Udah Eh, paham. saya juga kan masuk batch 2 hari Oh, Sabtu ya, besok. Ya, eh, ya jadi dapat gambar, oh nanti harus seperti ini loh, apa sih penyimbasannya. Terima Iya, kasih ya keren. Bu ya. Iya. Sama ini saya tuh kan emang suka pakai misalkan buat pertanyaan tentang teks yang itu. Kadang-kadang kan suka muncul tuh ya yang kayak kuis gitu. Dan saya kan emang nggak diperuntukkan untuk kuis ya. Jadi saya teh minta jangan itu yang offline aja, langsungnya dibuatin gitu ya. Oh, Nah, karena saya nggak pakai itu kan mungkin ada responnya ya dari siswa itu teh apakah nanti kayak Google Form gitu nanti, makanya saya belum pernah coba. Jadi apakah nanti hasilnya itu kayak Google Form nanti di spreadsheet atau gimana, soalnya emang ada fitur share-nya ya. Nah, cuman yang apa? hasilnya kata saya teh gimana ini nanti. Oh, yang kuis interaktif ya. Iya, yang kuis interaktif itu. Promptingnya itu langsung misalnya, ntar saya. Jadi Enggak sih, langsung biasanya nggak diminta juga langsung, misalkan buatkan 10 soal, langsung keluar ada kuis interaktifnya. Nah, kalau misalkan saya klik fitur share-nya, itu respon anak-anaknya maksud saya kemana gitu. Apakah akan ke spreadsheet kayak Google Form gitu kan, mereka pasti akan jawab gitu kan. Jadi belum pernah coba gitu. Kalau ya makasih banyak ya pertanyaannya Bu As yang luar biasa. Kalau untuk yang konteksnya kita kan di Gemini ya, untuk yang game interaktif tentu masih dibilah Gemininya itu gitu. Jadi memang lebih ke kayak nampilkan PPT, main game interaktif di PPT kan ada juga ya fiturnya. Sama juga kita tampilkan Gemini di tampilan layar share screen entah ataupun juga di pakai infocus. Nah, anak-anak langsung mengerjakan soal di satu HP kita atau di satu gawai kita. Jadi sifatnya tidak membagikan file gitu, tapi memang teachers guided gitu. Jadi mengacu dari apa yang disuguhkan guru aja gitu. Jadi nanti siswanya langsung mengerjakan seorang-seorang menggunakan gawai kita, entah itu touchscreen ataupun laptop juga bisa gitu. Prinsipnya gitu, Bas. Agak itu yang udah saya terapkan. Jadi tidak di-share sifatnya, tapi memang langsung di tampilan Gemininya. Tidak bisa masif ya? Enggak. Oh ya, siap. Hanya tampilan aja, tapi langsung interaktif, skornya muncul langsung juga seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan atau perlu apa? Pak, itu informasi pembukaan pendaftarannya di mana biasanya? Di kemarin tuh kalau nggak salah di Kemendikdasmen ada juga ya, di GTK Kemendikdasmen, di selalu pantau aja sih informasinya menggunakan di IG-nya, IG GTK Kemendikdasmen itu informasi di situ. Kalau saya dapat infonya kebetulan karena tahun lalu masuk GMT, Google Master Trainer, jadi ada grup lama tuh di situ. Saya kira memang ini udah resmi kerjasama dengan Kemendikdasmen. Untuk tahap 1 ini baru Revo yang share-nya. Jadi makanya belum masif ya. Yang tahap 2 ini baru kerjasama dengan Kemendikdasmen. Itu bagus Bapak Ibu. Untuk berapa lama Pak itu pelatihannya? Pelatihannya beberapa bulan, Bu. Tapi kurang lebih tapi ya materinya sih sama dengan yang saya suguhkan ini. Sertifikatnya sama juga yang akan didapat gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa sih, Bapak Ibu juga bisa mengikuti dua-duanya juga boleh, nggak ada yang sia-sia ya. Kalau memang mau sertifikasi langsung juga boleh, Bapak Ibu bisa dapat yang tadi saya suguhkan itu ya. Langsung sebagai Gemini Certified Educatornya, dan nanti ada sertifikat pelatihan
32 jam, tapi syaratnya harus lulus dulu Gemini Certified Educator tadi itu gitu. Iya, Nah, harus belajar dulu tuh Pak. iya, bagus belajar, tapi kalau sekali lagi ini kan alat, jangan ya saran saya mah ya kita gunakan fitur yang ada juga menggunakan Gemini. Bahasanya ya kita gunakan fitur itu lagi gitu. Kita kopas, jawabannya udah muncul juga kok. Karena kan sifatnya ini kan kognitif yang ditanya, yang bisa jadi lupa ya. Tapi kalau saat skill mah bisa sambil jalan lah praktek lagi. Gitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Ini udah cukup gimana? Udah jelas. Boleh ini ya Oke, silakan Bu Dea. komentar. Iya, nggak tadinya sih saya inginnya kalau memungkinkan ya pengen sambil dipraktekkan sih Pak gitu tadinya ya pengen lihat tuh kalau misalnya memungkinkan waktunya gitu untuk yang penerapan itu, tapi mungkin ya waktunya terbatas. Kemudian tadi itu kalau boleh menyimpulkan nih takutnya tadi menyimaknya sepotong-sepotong, berarti tetap saja tidak bisa rely 100% ya kepada itunya. Oh iya. Terutama untuk fakta-fakta tertentu ya, kita tetap harus double check. Gitu. Terus tadi yang sesuai dengan Mister Yana juga, untuk kepentingan akademis, nggak boleh langsung kopas, tetap harus paraphrase ya. Gitu, karena kita juga sumbernya belum tentu misalnya harus bisa dikopas semua ya. Tetap membandingkan dengan sumber lainnya gitu. Apalagi kalau untuk disajikan ke anak-anak ya mungkin seperti itu ya, betul ya? Iya. Yang saya tangkap sih sejauh ini seperti itu. Terus apalagi ya tadi saya cuma tadi ya pengen soalnya saya kan belum jujur belum terlalu mengaplikasikan untuk penggunaan AI-nya ya. Buat saya pribadi tadinya pengen praktek gitu ya. Iya gitu, dipraktekkan gitu biar lebih maksimal aja gitu penggunaannya teh. Tapi terbatas waktunya. Iya. Terima kasih penjelasannya Pak Andi. Baik, terima kasih. Boleh sharing sedikit Mangga Bu. tentang Gemini. Saya biasanya kalau pakai Gemini itu misalkan saya mau bikin tentang apa, misalkan kemarin tuh yang dipakai teh misalkan tentang pronoun gitu ya. Saya teh kadang-kadang kan kalau pronoun anak-anak harus banyak apa sih cabang gitu ya. Saya bikin soalnya dibulak-balik gimana, terus bisa juga dia bikin lirik gitu. Coba bikin lirik berdasarkan nada twinkle star, dia bisa loh Bu gitu. Jadi gampang gitu. Jadi lebih beragam aja gitu. Kalau dulu kan mikir gimana soalnya gimana, ini mah langsung berat 30 soal pada keluar. Jadi gampang gitu. Jadi banyak pilihan lah seperti itu. Membantu ya Bu ya bahas ya. Iya. Cepat dan bisa diajak ngobrol juga, gimana kalau gini, kayaknya gini, terus dia tuh ngasih ide lagi gitu. Jadi seru gitu. Jadi kayak teman diskusi ngajar aja gitu. Iya, brainstorming jadinya Bu ya. Iya. Sampai ke lirik aja dia bisa bikin lagu gitu. Maksudnya nggak bikin liriknya, iya liriknya tapi tentang gitu ya. Iya. Terus dinyanyiin di kelas gitu. Iya, masuk. Kalau nggak pakai itu kan berapa minggu itu misalkan bikin liriknya lumayan gitu. Benar. Itu aja sih sharingnya. Makasih Pak. Ya, kasih banyak Bu. Malah tambahan saya juga belum kepikiran menciptakan lirik lagu. Iya. Iya. Makanya pas ada Gemini Academy ikutan coba ternyata masuk batch sekarang udah lebih dari ribuan, 16.000 kalau nggak salah tadi lihat. Di Kabupaten Bandung cuma 5 orang yang daftar. Tapi yang lanjut sampai tahap pengimbasan sepertinya cuma saya aja. Yang lain kayaknya nggak lanjut, betul, kurang tahu kenapanya. Oke ya. Ya itu mudah-mudahan ya informasi ya update tentang Gemini Academy ini bisa
bermanfaat untuk yang lain dan bisa daftar di batch selanjutnya ya. Nah, itu untuk ini meningkatkan skill ya dan tadi pengetahuan tentang AI seperti itu. Mungkin anak-anak bisa lebih mungkin mereka lebih naonnya tadi teh. So Bapak teh naon diulik. Iya diulik. Nah, diulik. Oke. Mungkin Pak udah selesai nih, kita mau tutup aja ini atau Ya, gimana? udah. Oke. Okay, thank you for your attention. I hope this meeting will be beneficial for us to increase our insight, our skill to teach English actively ya using AI. Oke, terima kasih. Thank you for Pak Andi as the resource, the narasumber di sini ya. Dikasih tempat. Ya, mudah-mudahan jadi manfaatnya ya. See you next week. Nah, kita ketemu di minggu ke depan itu asli yang presentasi dari sekolah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, boleh Waalaikumsalam. boleh